Menjadi saksi pembangunan MRT merupakan kebanggaan tersendiri. Saya bersama tim Insight mulai mengikuti perjalanan pembangunan transportasi massal ini sejak bulan April tahun 2016 ketika PT MRT masih dikomandani Dono Bustami. Kemudian pada Agustus 2017 saya kembali menyambangi proyek MRT, tepatnya di bawah jalan MH Tamrin Bundaran HI. Saat itu saya ditemani Direktur Utama yang baru, William Sabandar. Setelah menanti lebih dari 15 tahun, akhirnya MRT tahap pertama ini segera dioperasikan. Proyek yang melibatkan ribuan pekerja ini menghabiskan dana senilai 16 triliun rupiah. Jalur MRT tahap pertama membentang 16 km dari Lebak Bulus hingga Bundaran Hotel Indonesia. Ada 13 stasiun dengan konsep desain yang berbeda-beda sesuai latar belakang lokasi. Kali ini saya mencoba menaiki kereta MRT. Berawal dari stasiun Lebak Bulus, saya tiba di Bundaran HI dalam waktu 30 menit saja. Catatan waktu yang jauh lebih efisien dibanding menggunakan kendaraan pribadi yang bisa memakan waktu lebih dari 1 jam. Semoga dengan kehadiran MRT di Jakarta ini, peradaban masyarakat juga akan turut meningkat. Budaya disiplin dalam menggunakan dan merawat transportasi massal diharapkan akan semakin melekat dalam kepribadian masyarakat ibu kota. Ya, setelah lebih dari 5 tahun kita menunggu, akhirnya ini merupakan momen yang bersejarah ya. Kita sudah bisa menikmati ya MRT di Jakarta. Kita masih ingat groundbreaking pada tahun 2013 bulan Oktober, dan akhirnya saya sendiri merasakan untuk pertama kali naik kereta MRT. Rute fase pertama ini dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI. Dan Anda tentu masih ingat Insight dari awal mengikuti terus perjalanan pembangunan MRT ini yang luar biasa, dari pengeborannya, pemasangan rel, dan hingga sekarang pengoperasiannya. Dan untuk mengetahui lebih jauh lagi bagaimana ini tahap sudah hampir selesai ya, kita akan menanyakan langsung pada Direktur Utama PT MRT, Pak William Sabandar. Pak Willy, congratulations, kita tos ini benar-benar momen bersejarah ya. Ini perasaannya bagaimana? Saya sendiri ini merasa sangat excited karena untuk pertama kalinya ini sesuatu yang sudah lama ditunggu oleh masyarakat Jakarta ya. Gimana perasaannya sendiri, bagaimana Pak Willy? Ya, walaupun ini adalah waktu-waktu yang kritikal untuk bisa memastikan bahwa we can be on time, Desi, karena memang targetnya itu adalah Maret 2019 kita baru beroperasi, sehingga waktu-waktu ini adalah waktu yang kita pakai untuk betul-betul memastikan bahwa tidak ada glitch yang terjadi. Jadi bisa dikatakan sudah hampir 100%? Progres kita per saat ini itu 98,6%. 1,4% itu sudah pada final touch ya. Kalau sekarang ini kita berada di depo, ada 16 rangkaian kereta itu semua sudah bisa jalan dan uji coba. Tinggal beberapa perbaikan atau touch up di entrance stasiun, di underground station. Dan saat-saat ini kita sedang melakukan kegiatan testing and commissioning, mengetes seluruh sistem. Karena ini adalah seperti sekarang ini kita berjalan dengan moda automatic train operation. Nah,
automatic train operation ini adalah sistem yang kita cek terus-menerus keberfungsiannya, tepat waktu, titik berhenti, dan itu yang kita pastikan dari waktu ke waktu. Nah, ini akan berjalan sampai tanggal 26 Februari, dan dari 26 Februari kita akan memulai fase yang namanya full trial run, uji coba operasi. Which basically pada saat itu kereta itu sudah, ya, kira-kira gitu, sudah siap dioperasikan secara komersial, tapi kita butuh waktu sekitar 1 bulan untuk memastikan bahwa secara operasional MRT itu juga benar-benar siap. Nah, titik-titik terakhir ini, karena kita sudah hampir di tahap terakhir, itu apa yang paling sulit ya sebenarnya? Ini kan ada masalah ya dari segi teknisnya, dari segi on time-nya, dari segi SDM-nya dan lain sebagainya. Itu yang paling sulit, yang betul-betul harus dipastikan perfect lah. Yang pertama adalah proses testing commissioning. Karena ini kan dilaksanakan dengan sistem komputerisasi. Jadi kita mencoba berbagai model untuk memastikan bahwa 16 kereta ini bisa betul-betul presisi berangkat titik, karena nanti pada saat dia mau mulai beroperasi seluruh sistemnya akan berfungsi secara otomatis. Itu titik yang saya kira kita kontrol. Ada satu pintu yang nggak kebuka saja, itu akan merubah seluruh moda operasi. Yang kedua adalah saya kira yang karena ini semua ini baru, jadi sumber daya manusia kita yang tadinya memang sudah menjalankan kereta, ini anak-anak muda MRT Jakarta, tapi membawa penumpang pertama kali dalam jumlah yang banyak itu betul-betul harus disiapkan. Oleh sebab itu sekarang ini kita mulai bertahap meningkatkan jumlah yang bisa dibawa oleh setiap hari. Kalau tadi di fase uji coba mungkin setiap hari hanya 200 orang, pelan-pelan kita akan tingkatkan jadi 1.000 orang, 20.000 orang, 30.000 orang, sampai pada tahap operasi nanti kira-kira kita akan mulai bisa membawa sekitar 60.000 orang. Nah, mass control-nya, bagaimana pengelolaan penumpang di stasiun, di dalam kereta, ini adalah fase-fase yang menurut saya kritikal pada hari-hari. Tapi yang penting kalau sudah nanti dibuka untuk umum, sudah dioperasikan secara komersil, harus zero mistake kan, mau tidak mau ya. Harus apalagi seperti itu memang. Jadi memang standar layanan operasinya harus seperti itu. Jadi tingkat keterlambatannya tidak boleh terjadi ya. Kemudian kesalahan-kesalahan teknis itu sebisa mungkin dikurangi. Karena memang moda otomatis itu harusnya memastikan, menjamin kereta bisa berangkat tepat, tiba tepat, titik berhentinya tepat, dan dengan ketepatan waktu itu sebenarnya kemudian memberikan budaya baru bahwa transportasi publik bisa menawarkan ketepatan waktu. Nah, ini kita udah mulai cepat ya Pak Willy. Nah, ini kecepatan di sini ini kira-kira 60 km per jam. Jadi ini kalau tadi itu belum melayani, jadi secara pelan-pelan diantar menuju ke stasiun Lebak Bulus. Sekarang ini udah mulai. Jadi ini kalau kita in real life udah banyak penumpang di sini. Ya, saya ingat ini kalau yang dikatakan oleh Pak Jokowi, ini kan sebenarnya waktu Pak Jokowi masih gubernur ya, kita memulai MRT ini, tapi memang harus ada perubahan mindset dari kita sebagai pengguna MRT ini harus berubah ya, tidak boleh istilahnya ini adalah sesuatu yang bisa mengubah pola perilaku dan juga cara kita berinteraksi satu sama lain, karena ini namanya juga mass. Jadi akan banyak sekali yang menggunakannya, jadi kita juga harus berubah. Nah, sebelum ke situ, kita sekarang sudah jalan ini ya. Mungkin bisa cerita, ini masih fase pertama. Mungkin bisa dari berapa kilometer, stasiun apa saja yang kita akan lalui. Jadi ini sekarang kita dari depo. Jadi tadi kita berangkat dari titik depo. Depo itu adalah tempat di mana kereta diistirahatkan, kemudian kalau ada servis, perbaikan di situ, kita menuju ke stasiun yang pertama, yaitu stasiun Lebak Bulus. Nah, dari stasiun Lebak Bulus itu titik nol. Kita akan melalui 13 stasiun sampai ke Bundaran HI sepanjang 16 km. Nah, ini masih saya lihat masih di bawah di atas tanah ya. Jadi kalau kita lihat persis kita ada di kawasan depo Lebak Bulus, di kawasan stasiun Lebak Bulus. Ini nanti Mbak Desi, ini kawasan yang paling ramai yang harus kita tata. Karena seluruh interaksi penumpang yang datang dari kawasan selatan, dari Cinere, dari Ciputat, Pamulang, Bintaro, BSD, itu akan ketemu di sini, kemudian ditransisikan masuk ke MRT Jakarta. Jadi kita
kerjasama dengan seluruh moda public transport Transjakarta untuk tadi ada integrasi. Stasiun-stasiun kita pun dirancang untuk terintegrasi dengan seluruh moda transportasi publik yang ada. Dan ini kan salah satu tujuannya adalah mengurangi kemacetan dan Betul. mengurangi macam-macam kesulitan lah. Nah ini sudah ditata semua nanti. Sementara kita tata. Jadi misalnya yang kita tata adalah di mana titik terjadinya integrasi dengan Transjakarta. Stasiunnya kita buat melekat, rapat, integrasi sempurna. Di mana titik misalnya masyarakat melakukan park and ride. Kalau masyarakat bawa kendaraan dari tempat sekitar mau parkirnya di mana? Di mana titik drop off dan pick up itu juga kita tata. Di mana ojek atau ojek online ini juga kita kelola, kita tata supaya yang kita harapkan adalah keteraturan. Jadi keteraturan masyarakat dari rumah menuju ke kawasan di mana stasiun itu berada, keteraturan masyarakat berinteraksi di stasiunnya, naik keretanya dan kemudian tiba di tempat. Itu yang sebenarnya pola perilaku yang harus kita. Nah, ini semua akan kita rasakan ketika ini khas suaranya. Khas suara, ya. Tapi ini hampir tidak kedengeran ya ininya. Memang, jadi memang ya? teknologinya dibuat sedemikian mulus ya. Tadi kalau Mbak Desi ngerasakan tidak ada. Dan tidak terlalu banyak. Ya. Rancangan, tapi kita bisa pegangan ya. Oke, jadi nanti kalau bulan Maret itu semua sudah terintegrasi termasuk pengelolaan tata tertib itu. Lalu kita harapkan seperti itu. Akan butuh waktu tentunya, tetapi yang sekarang kita lakukan adalah yang secara institusi yang bisa kita kerjasamakan, kita kerjasamakan. Yang dibutuhkan nantinya adalah ketertiban di bawah para operator itu untuk memastikan bahwa teman-teman yang tadi operator di lapangan bisa misalnya parkir di tempat yang benar. Kita sendiri kalau menggunakan ini parkir yang benar karena itu yang akan memastikan semuanya. Tetapi secara kelembagaan semua sudah kita siapkan, park and ride sudah kita siapkan. Nah, ini kita tiba di stasiun yang pertama, Mbak Desi, stasiun Lebak Bulus. Kita jadi mulainya dari sini. Mulainya dari sini. Namanya stasiun Lebak Bulus. Ini temanya warna hijau. Kalau lihat stasiun karena Lebak Bulus itu artinya lembah kura-kura. Jadi temanya adalah tema lingkungan kalau stasiun ini. Jadi setiap stasiun nanti ada temanya sendiri. Stasiun berbeda. Kalau kita nanti di Bundaran HI, ya ini pintunya terbuka karena penumpang mau masuk nih. Ini kita harus familiar ya terhadap ini suara-suara itu sendiri. Ini kondisi. Jadi pintu itu akan terbuka bersama-sama dengan otomatis. Bersama-sama dengan platform screen door. Berapa lama nanti? Kira-kira kalau di sini sekitar 3-4 menit karena ini adalah titik pertama. Jadi titik pertama penumpang akan, jadi kereta kalau keluar pagi jam 5 dia akan berhenti di sini ya, sebelum 4.30 dia kemudian menaikkan penumpang pertama kali. Jadi di sini kira-kira 5 menit kemudian mengangkut penumpang ke. Jadi kereta pertama jam 5 pagi jam 5 pagi jam 5 pagi lumayan. Yang terakhir jam berapa? Yang terakhir masuk ke depo ini jam 12 malam. Jam 12 malam. So, kita operasi itu kemudian 12 sampai 5 itu kereta harus dirawat, seluruh jaringan diperiksa kembali dan kemudian jam 5 pagi mulai lagi beroperasi gitu. Ya, wow, luar biasa. Nah, ini jalur dari Lebak Bulus nanti sampai ke HI kita masih di atas jalurnya. Tapi nanti ada bagian yang tentu saja di bawah tanah. Jadi ada 7 stasiun yang di atas tanah. Ya. Kalau kita itu ada Lebak Bulus, kemudian nanti kita Fatmawati, Cipete Raya, kemudian Haji Nawi, kemudian Blok A, kemudian Blok M, dan terakhir di ASEAN, stasiun ASEAN, Sisingamangaraja. Dari ada berapa kilo total? 10, itu kira-kira 10 kilo. 10 kilo ada. Kemudian kita turun 6 kilo, itu semua stasiun bawah tanah, ada 6 stasiun bawah tanah, yaitu kita lihat mulai dari Senayan, kemudian Istora, kemudian Bendungan Hilir, kemudian Setiabudi, kemudian Duku Atas, dan terakhir di Bundaran HI. Nah, ini mungkin yang harus diingatkan ya. Tadi kan nanti akan disediakan park and ride itu. Jadi kalau kita biasanya masuk ke pusat itu pakai mobil, sekarang silahkan misalnya kalau tinggal di daerah Jakarta Selatan ke Lebak Bulus, parkir mobilnya langsung ngambil MRT. Dan bisa langsung sampai di HI. Berapa menit? 30 menit. 30 menit dijamin sampai. Dijamin tepat waktu. Tepat waktu. Pada jam sibuk itu 5 menit itu ada kereta. Jadi ini yang kita berharap budaya antri itu dibudayakan juga karena sebenarnya tidak perlu terlalu lama menunggu kereta, akan ada lagi. Nah, barusan tadi ada semacam announcement ya. Itu sementara, tapi kita punya jingle nanti. Apa yang nanti akan secara resmi kita. Kalau ini sementara nih.
Ja- Oke, jadi misalnya kalau kita di Jepang ya, Iya. itu setiap stasiun berikutnya ada, itu akan iya, diumumkan. iya, akan diumumkan. Iya. Tapi ini masih suara Masih ini belum. sementara. Tapi belum. siapa nanti suara yang digunakan? Sudah dipilih, sudah dipilih. Kemudian ada jinglenya juga. Sudah ada Jadi jingle. rupanya itu disayembarakan. Kemudian dipilih jingle yang orisinil Indonesia. Jadi ada kombinasi dengan suara musik tradisional ya dipilih, dan ini sekarang sedang diproduksi. Wah, Jadi ini akan menjadi ciri khasan khas itu sendiri. Indonesia. Biasanya setiap kota yang memiliki MRT, misalnya di London itu Iya. Mind the Gap. Ya, ya. betul. Kalau di Jepang tuh ada musik-musiknya Ya, kemudian. ya. Tapi dua bahasa atau hanya dua satu? bahasa, dan yang bicara ini orang Indonesia. Jadi orang Indonesia yang berbicara bahasa Inggris. Bukan ini. Jadi itu yang kita ini. Nah ini kita udah mulai cepat ya Pak Willy. Nah, ini kecepatan di sini ini kira-kira 60 km per jam. Jadi ini kalau tadi itu belum melayani. Jadi secara pelan-pelan diantar menuju ke stasiun Lebak Bulus. Sekarang ini udah mulai. Jadi ini kalau kita in real life udah banyak penumpang di sini. Iya. Nah, 1 menit kita akan tiba di stasiun Fatmawati. Jadi 1 menit ya? 1 menit Lumayan kira-kira. cepat sekali 1 ya. menit, karena kecepatan sekitar 60 km, jarak kira-kira 1 km itu kita akan turun. Tapi ini terasa sangat mulus. Ini sebuah listrik ya ininya. Listrik. Listrik. Semua listrik. Mungkin kita sambil pegangan. Willingness to pay-nya masyarakat itu berapa sih? Ternyata masyarakat itu rela bayarnya itu kalau di 8.500 sampai 10.000 per 10 km. Jadi hitung-hitungannya gini, Pak. Jadi, kalau naik itu 1.500, one tap 1.500, per kilo 700 rupiah. By distance. Jadi kalau saya cuma satu stasiun saya cuma bayar 2.200. 2 stasiun saya bayar 2.900. 10 km misalnya dari Bundaran HI ke Haji Nawawi itu saya bayar 8.500. Iya, kita mulai tadi dari Lebak Bulus, barusan lewat Fatmawati ya. Iya. Lebak Bulus Fatmawati 2 menit. 2 menit, ya. Luar biasa ini, jadi tidak ada alasan nanti bagi kita untuk komplain lagi bahwa Jakarta itu macet, kemana-mana itu lambat, telat meeting, telat ke kantor karena sudah akan ada MRT. Nah, tadi setiap stasiun juga ada keunikannya ya. Tadi Lebak Bulus warnanya hijau karena Lebak Bulus itu banyak hijau. Tadi kita barusan lewat Fatmawati. Nah, biru. Iya, Apa itu ceritanya? Ini menarik ini. Respecting Ibu Fatmawati sebagai ibu negara yang pertama gitu. Jadi Nah dipilih. ini memberikan ide-ide untuk setiap stasiun itu ada temanya sendiri. Ada itu siapa? memang, karena dari awal kita coba berkonsultasi. Jadi selalu tema stasiun itu diberikan tema lokal konteks. Misalnya nanti kalau kita di Haji Nawawi itu temanya tema Betawi, karena Haji Nawawi itu adalah seorang Betawi yang di tempat itu diberikan nama Haji Nawawi. Nah ini tema-tema seperti ini ada di setiap stasiun. Nah ini kita akan Cipete Raya. Cipete Raya. 2 menit kalau nggak salah kita sampai di Cipete Raya karena jaraknya 2 kilo. Berarti Luar biasa ya. Jadi nanti akan pakai tiket. Di dalam kereta memang ini nggak akan ada. Jadi yang akan kita punya station di sini dengan security mungkin. Tapi memang kita tidak perkenankan orang untuk misalnya makan minum di dalam kereta. Nah itu penting. Kemudian bersuara berisik di dalam kereta karena Menggunakan HP. Menggunakan HP kita teriak-teriak, tema budaya itu yang ingin kita bangun. Nah untuk itu pasti harus ada. Oh ini semua pintu otomatis. Ya. Nah, Jadi pintu ini hanya terbuka by system dari titik kita tadi mulai itu. Jadi dia terbuka bersama-sama, ini yang harus dikontrol pada testing and commissioning. Kalau dia nggak berhenti di titik yang sama, ini tidak akan terbuka. Iya, karena di situ kan ada gate-nya kan. Ada gate. Nah gate dan pintu itu harus terbuka sama-sama. Nah berarti kan orang harus hati-hati, tidak boleh dorong-dorong dan lain sebagainya, karena bisa kalau nanti komputernya crash, hang atau listriknya mati, ini bagaimana? Nah, ada orang yang otomatis masinis akan ngambil kendali. Oh, jadi pada saat itu modanya dari otomatis itu akan langsung dirubah oleh ke manual. Disitulah fungsinya masinis. Jadi setiap kereta ada satu orang harus ada masinis. Iya, karena fungsinya kalau terjadi hal-hal tadi yang nggak diinginkan, ada emergency situation, tiba-tiba di satu stasiun misalnya terjadi lonjakan penumpang yang tadi semua mau masuk ke kereta sehingga kereta itu tidak bisa diberangkatkan on time,
masinis harus bisa mengatakan jangan tutup pintu dulu, atau ada Ya, teman-teman misalnya ada disabilitas yang ya. mau masuk, masinis. Jadi fungsi masinis itu pada saat tutup pintu dan pada saat menjalankan kereta secara manual. Tapi yang mengendarai kereta ini semua komputer. Semua komputer. Tidak ada masinis Nggak yang ada. Jadi masinis itu betul-betul tidak ini. Karena waktunya, titik berhenti, pintu pun itu di stasiun itu dikontrol secara computerized gitu. Dan itu yang membuat kenapa proses testing and commissioning ini sampai 6 bulan kita lakukan. Karena setiap titik-titik itu harus dipastikan dengan sistem yang kontrol sistemnya di Lebak Bulus itu bisa berjalan dengan baik. Nah, tadi juga diingatkan bahwa penumpang yang nanti sudah masuk ke sini itu semua sudah beli tiketnya di luar kan? Iya. Itu Di sudah bawah nanti, disiapkan otomatis kalau kita turun atau di Bundaran HI kita bisa lihat ada tiket vending mesin, jadi ada cara membeli tiket itu bisa secara manual di tiket atau bisa pakai tiket mesin tiket, kemudian tap in ya untuk masuk ya. Ada 2 jenis tiket, ada yang single journey, ada yang Bolak-balik, multiple journey yang bisa setiap kali kita mau ini tinggal tap, tinggal isi ini. Dan kita juga pada saat mulai beroperasi kita bisa menerima semua kartu bank yang digunakan untuk transportasi. tapi pokoknya semuanya otomatis ya, tidak ada cash. Bisa beli online juga atau bisa beli misalnya juga untuk 1 tahun bisa atau juga 3 bulan. Cuman kartunya memang yang pertama kali harus dibeli itu di stasiun MRT. Ini kita di Haji Nawi nih, baru tutup. Ya, di Haji Nawi. Waduh, luar biasa. Harganya, nah ini satu tiket untuk dari dari Lebak Bulus ke Bundaran HI atau per stop itu ada harganya sendiri? Ada harganya. Jadi memang proses harga ini bertahap ya. Kita sudah mengusulkan kepada Pemprov DKI. Ini juga sudah melalui konsultasi dengan Dewan Transportasi Kota Jakarta. Saatnya sekarang pemerintah berkonsultasi dengan DPR kemudian menetapkan, karena harga tiket kita ini disubsidi. Nah, yang kita lakukan kemarin adalah MRT melihat. Kenapa masih harus disubsidi? Karena memang jumlah harga keekonomian itu kira-kira kalau satu orang itu kita bayarnya 25.000. Nah, waktu kita survei willingness to pay-nya masyarakat itu berapa sih? Ternyata masyarakat itu rela bayarnya itu kalau di 8.500 sampai 10.000 per 10 km. Jadi hitung-hitungannya gini, Pak. Kalau naik itu 1.500, one tap 1.500, per kilo 700 rupiah by distance. Jadi kalau saya cuma satu stasiun saya cuma bayar 2.200, 2 stasiun saya bayar 2.900. 10 km misalnya dari Bundaran HI ke Haji Nawi itu saya bayar 8.500. Kalau sampai dari Bundaran HI ke Lebak Bulus itu 12.800. Kira-kira seperti itu. Itu angka psikologis ya, harus bersaing dengan yang transportasi publik selama ini ya. Jadi lonjakan tidak boleh terlalu itu, dan tinggi. Memang kita sudah lihat ini di bawah ini transportasi publik yang sekarang beroperasi, jadi harganya ditaruh. Kita melakukan perbandingan dengan berbagai kota-kota yang kelasnya sama dengan Jakarta, juga kita di bawah. Ini angka 12.800 untuk 16 km itu cuma 80 sen US dollar. Tapi ini kan investasinya kan cukup besar ya, Pak Willy, dengan dan pasti tambahan perubahan desain dan lain sebagainya. Total yang habis untuk fase pertama ini berapa? Fase pertama ini 16 triliun rupiah. 16 triliun? 16 triliun rupiah, jadi kira-kira 1 triliun 1 kilometer kita habiskan untuk termasuk stasiun dan termasuk kereta. 16 kereta termasuk sampai persiapan gitu. Nah, memang 16 triliun iya, ya, 16 kilo soalnya. 16 kilo, iya. Tapi ini kira-kira break even-nya kapan dong? Apalagi kalau masih di subsidi seperti ini. Di subsidi kita berhitung di tahun 4 tahun 5 tahun setelah beroperasi. Karena pendapatan kita itu akan datang dari pendapatan tiket dan non tiket. Nah, pendapatan non tiket itu di dalam praktek pengoperasian seperti ini sepanjang kewenangannya diberikan kepada MRT itu bisa menghasilkan lebih banyak dari pendapatan. Ya, jadi kalau kita ingat misalnya seperti di stasiun-stasiun MRT, termasuk yang misalnya di Bangkok, di Jepang itu selalu banyak yang macam-macamnya ya. Ada retail, ada iklan, ya, toko-toko, ada restoran. Nama itu kita jual. Dan itu salah satu pemasukan kami yang cukup besar karena memang daya tarik stasiun itu di situ tempat berinteraksi penumpang itu cukup. Nah, ini sudah vendor-vendornya sudah dicari dan sudah ada 3 yang
sudah ada 3 stasiun yang punya nama gitu. Jadi stasiun Duku Atas, kemudian stasiun Setiabudi, kemudian stasiun Istora. Apa itu namanya? Kalau di Duku Atas itu pemenangnya itu adalah BNI. Jadi nanti namanya adalah Duku Atas BNI. Kalau yang mereka bayar berapa itu untuk dapat ini? Ya bayar mahal. Bayar mahal. Main sponsor. Main sponsor. Mereka harus bayar mahal dan mereka harus berkompetisi. Kita melakukan e-auction. Jadi masing-masing memberikan tawaran sampai ke titik di mana ya hanya tinggal satu dan itu yang dan stasiunnya juga mungkin warnanya bisa disesuaikan ini hanya naming right oh aja. hanya naming right karena MRT kan mempunyai kewenangan pertama untuk station dan yang kedua untuk kawasan. Jadi kalau iklan ada lagi, yang lain retail ada lagi. Kemudian nanti kawasan TOD itu juga kewenangan-kewenangan untuk mengatur sirkulasi dan interaksi termasuk pejalan kaki itu juga akan kita atur. Nah, dana yang kita dapatkan dari pengelolaan seperti itu kita pakai kembali untuk tadi. Dan biasanya juga kalau dalam kereta kan penuh dengan iklan-iklan ini nantinya, mau diberlakukan belum. seperti itu. Tapi nanti akan ada seperti itu. Pada bulan Maret pelan-pelan. Sekarang ini mulai dipasarkan dan udah mulai ada dan akan mulai dipasang. Nah, berapa gerbong? Kita ini 6 gerbong. Jadi satu rangkaian itu terdiri dari 6 kereta dan masing-masing kereta itu bisa mengangkut sekitar 300 orang. Jadi kalau 6 itu bisa 1.800 orang satu kali jalan. Satu kali jalan itu bisa sampai 1.800 orang. 1.800 dan tiap 5 menit pada jam sibuk ya seperti itu. Jadi bayangkan kita bisa mengangkut jumlah penumpang yang cukup banyak. Dalam satu hari berapa maksimum? Dalam satu hari kita perkirakan sekarang ya dengan situasi yang ini kita bisa target 130.000 orang per hari. 130.000 orang. Bayangkan kalau misalnya selama ini banyak yang naik kendaraan pribadi seharusnya bisa jauh mengurangi jumlah seharusnya pribadi. Even mungkin sebenarnya yang akan sangat banyak terbantu itu adalah orang-orang yang berkantor di kawasan Sudirman Tamrin karena kalau mereka keluar rapat atau makan siang atau ada kegiatan lain itu sebenarnya nggak usah pakai kendaraan di in between station itu bisa naik kereta gitu. Jadi itu juga yang akan sangat mengurangi kemacetan di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin pada jam-jam sibuk nantinya. Wow, luar biasa. Ini kita sekarang di Sisingamangaraja, masih di atas. Sisingamangaraja ini adalah stasiun terakhir elevated. Jadi setelah ini kita akan pelan-pelan masuk ke terowongan bawah tanah. Jadi betul-betul harus dirasakan. Karena sebenarnya nanti tiba-tiba kita akan gelap nih. Ini masih terang. Ini ada kereta yang di sebelah kita ini. Ini yang kereta latihan. Kita latihan dengan 8 rangkaian sekarang, Mbak Desi. Tiap hari? Tiap hari. Jadi 8 rangkaian ini kita dapat headway 10 menit. Jadi 10 menit ini yang sekarang diuji pastinya gitu. Dan ini dijalankan secara pagi kita testing and commissioning, sore kita trial run sampai subuh gitu. Jadi 24 hours sekarang kita beroperasi untuk mempersiapkan operasi komersial di bulan Maret. Fase kedua itu sekarang sudah kita mulai prosesnya. Jadi mulai dari lanjut Bundaran HI sampai ke kota. Itu yang sekarang proses lelangnya, proses pembebasan lahan tahun ini kita mulai semuanya dengan harapan di tahun 2024 kita udah bisa beroperasi. Ya, nah biasanya kalau kita bicara MRT lebih banyak ini kan di bawah tanah ya. Dan ini saya rasa untuk pertama kalinya kita akan merasakan yang di Jakarta. Nanti itu kita lihat sensasinya masuk ke bawah tanah. Seperti apa ini? Ini stasiunnya nanti akan namanya Stasiun ASEAN. Nggak kita jual karena waktu itu ada kesepakatan untuk memberikan nama karena sebagai diplomatic capital of ASEAN ya. Tadi warnanya ASEAN juga. ASEAN Kalau lihat warnanya warna merah dan ada simbol ASEAN di bawahnya gitu. Nah, setahu saya yang MRT fase 1 ini juga punya nama sendiri ya, Ratangga. Keretanya kita namakan Ratangga. Keretanya keretanya nama Ratangga. Nah ini pelan-pelan ini kita mulai turun ke bawah, lihat kemacetan di kiri kanan di jalan. Nah sekarang kita sudah. Itu ada. Jadi bayangin jalan di sebelah kiri kanan kita macet ya. Ini kereta Ratangga meluncur. Nah ini masuk ke dalam. Kita akan tiba sebentar lagi di stasiun Senayan. Dalam waktu hanya beberapa menit. Iya, kira-kira dari sini kita tinggal 10 menit akan tiba di Bundaran HI.
Senayan kira-kira 30 detik lagi nih. Ini kita turun ya? Turun ini, terasa turun. Berapa turun meter? Ke kedalaman 20 meter sekarang. 20 meter. Dari bawah permukaan tanah di bawah Sudirman. Jadi di bawah center point-nya Sudirman kita akan. Wah, suaranya juga udah mulai beda ya. Nah, dari proses ini saya ingat ya, kita ada melakukan pengeboran menggunakan Betul. mesin yang wah luar biasa itu. Ini yang lebih susah ya? Ini yang susah, karena ini di bawah tanah semua. Jadi kita pakai 4 tunnel boring mesin waktu itu, 2 dari selatan ke utara dan 2 dari utara ke selatan. Ini kenapa mahalnya itu ya? Kalau mau lihat stasiunnya ini di stasiun Senayan. Wah, kita sekarang di Senayan. Di bawah tanah. Tuh, buka pintu. Buka pintu ke platform. Jadi kita di sebelah. Seberapa luas ini di 200, air ya? Jadi 200 meter panjang stasiun, kemudian lebar stasiun itu 22 meter. Jadi persis kalau kita lihat di atas, di trotoar kita, karena trotoar kita lebarkan, entrance MRT itu selalu ada di trotoar yang sudah diperlebar, jadi di kiri bisa, dan kanan. Jadi orang bisa langsung, dari trotoar turun ke bawah, kemudian masuk ke tengah. Nah, disinilah kita masuk ke. Nah, untuk stasiun Senayan ini, karena ini kan merupakan pusat juga ya, hub ya. Ini seberapa besar ini luas stasiun Senayannya itu sendiri? Karena kan nanti ada toko, Benar. ada restoran dan lain sebagainya. Tadi yang saya bilang 200 meter panjang kali 22 meter lebar, kemudian ada dua tingkat. Di sini platform dan di atas itu adalah tempat-tempat. Oh, jadi itu cukup besar ya itu? Sebenarnya untuk ukuran stasiun belum terlalu besar. Makanya kedengarannya agak kecil. Tapi ya. Nanti pengembangannya yang akan kita lakukan misalnya dengan interkoneksi ke bangunan-bangunan. Nah, itu bawah tanahnya juga harus ada interkoneksi. Sekarang ini belum banyak yang kita lakukan seperti itu. Mungkin nanti dalam prosesnya akan kita lakukan. Ada beberapa yang sudah di Bundaran HI dan ini, tapi di Senayan ini belum ada. Nah, cepat 1 menit kita sampai Istora. Istora ini di SCBD, kita udah di atas SCBD sekarang nih, atau di Gelora Bung Karno. Nah, ini stasiun yang akan paling ramai kalau ada kegiatan-kegiatan olahraga. Nah, itu dia. Ini biasanya kita kalau Car Free Day kan di sini. Iya, betul. Jadi mau tidak mau juga harusnya banyak ininya lah, banyak kegiatannya, banyak aktivitas dan yang kalau kita lihat ini memang area masuknya lebar di atas pintunya karena memang ini stasiun yang salah satunya diperkirakan akan sangat banyak tumpahan penumpang pada namanya juga pusat bisnis di sini. Pusat bisnis, dan dari SCBD, kawasan SCBD itu pintunya dibuat besar. Jadi ada 3 entrance dari depan Bank Mandiri, kemudian di depan SCBD sendiri itu ada 2 entrance untuk mengantisipasi. Pak Willy harusnya sponsor paling banyak loh di sini. Di sini kan pusat bisnis, pusat kegiatan dan. Tapi basically underground hampir semua sangat-sangat banyak sponsornya. Nah, kalau biasanya ditakuti mengenai Jakarta itu, kita kan ya istilahnya Indonesia ya. Ada gempa, ada banjir. Mungkin orang sempat deg-degan juga, ini aman nggak sih sebenarnya gitu, dan apakah sudah diuji gitu, dengan baik sesuai dengan kondisi Jakarta? Ini udah dapat sertifikat, sedang dalam proses pengurusan sertifikat. So far seluruh proses pengujian konstruksi maupun prasarana yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Pekerjaan Umum itu berjalan dengan baik ya. Memang pada saat kita konstruksi spesifikasi kegempaan itu kita naikkan. Jadi dari berapa ke berapa? Yang tadinya kira-kira di sekitar 7 skala Richter, sekarang kita sudah bisa di 8 sampai 9 skala Richter untuk skala kegempaan yang untuk kondisi ini. Jadi kolom-kolomnya dilebarin, terowongannya juga ditebelin gitu. Karena memang tingkat kerawanan gempa Indonesia itu ternyata meningkat, dan itu yang dan makin sering kan sekarang. Dan itu yang sekarang sudah kita antisipasi. Jadi memang at some point dia tebal-tebal gitu. Memang karena kita mengantisipasi kondisi kegempaan. Begitu juga banjir, Mbak Desi. Banjir juga kita antisipasi. Nanti kalau kita naik di Bundaran HI, stasiun kita itu lebih tinggi. Karena memang tadi mengantisipasi muka air banjir Jakarta yang agak tinggi gitu. Itu kita antisipasi. Ada proteksi, dan kalau terjadi air masuk pun dipompa naik ke atas, kita punya reservoir air di bawah tanah di sini. Karena ini 2 hal yang paling ditakuti nih kalau di Jakarta, makanya sampai saat ini juga kemacetan itu karena hal-hal seperti itu. Tapi worst case scenario, terjadi gempa, apa yang akan dirasakan atau apa respons, karena ini kan semua
elektronik ya di bawah tanah dan. Jadi kalau terjadi situasi itu memang kita sangat berharap masyarakat tidak panik karena kereta kalau gempanya masih bisa membawa ini ke stasiun terdekat. Jadi sepanjang sistemnya tidak mati, maka kereta itu akan bisa membawa penumpang ke stasiun terdekat. Jadi ada backup sistemnya? Ada backup sistemnya. Sistem listriknya ini memang kita dibantu oleh PLN, jadi ada 3 subsistem yang melayani. Dan memang sampai termasuk sistem emergensinya kita dibantu sehingga asumsinya ini tidak akan terjadi mati lampu karena itu akan berpengaruh terhadap sistem MRT kalau itu terjadi. Dan kereta diharapkan tidak akan berhenti di antara stasiun di dalam kegelapan, tapi akan itu tadi yang saya maksud kalau ada emergency situation maka tadi akan ada lampu otomatis, akan ada genset yang kita operasikan yang nyala gitu. Jadi tidak akan jadi situasi di mana tiba-tiba ada kegelapan di dalam terowongan. Nah, untuk itu kan berarti harus ada training secara khusus untuk SDM-nya. Ini bagaimana? Kita siapkan. Jadi ada kemarin kita baru melakukan simulasi exercise dan ini sudah kita siapkan bertahun-tahun dengan SDM. Kemarin kita business continuity management. Jadi kalau terjadi situasi emergency, bagaimana memastikan agar penumpang itu tidak panik, penumpang bisa dievakuasi, proses pertolongan itu. Nanti pada tanggal 27 sampai tanggal 11 Maret, ini akan kita lakukan full exercise, khusus untuk situasi-situasi emergency tadi. Ini kita sudah sampai. Setiabudi. Sudah nggak terasa, kita kira-kira 5 menit lagi sudah sampai di Bundaran HI. Di Bundaran HI, lumayan ya. Misalnya kalau harganya ya nggak sampai 10.000 dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI, saya rasa ini sangat worth it ya. Sangat worth it dan sangat nyaman ya. Sangat nyaman. Nyaman dan pasti ya. Jadi dan pasti on time on time ini pasti. Jadi itu yang kenapa on time ini penting? Karena ini semua komputerisasi ya. Jadi saya bisa merencanakan saya meeting misalnya di kawasan Bundaran HI jam 7.30. Ya udah jam 7 atau jam 6.55 saya berangkat dari Lebak Bulus, udah sampai di situ, keluar jalan dan udah sampai ke lokasi meeting. In between biasanya kalau siang kan kita mengalami situasi, apalagi kalau siang lunch time itu Sudirman itu macet sekali. Nah, salah satu-satunya transportasi yang tidak macet pada jam seperti itu ini adalah MRT. Dijamin tidak macet. Dijamin 10 menit dari Bundaran HI ke Senayan. Ya, luar biasa. Jadi setiap pada jam-jam sibuk setiap 5 menit akan ada kereta. Jadi tidak akan ketinggalan kereta istilahnya. Dan yang penting lagi, ini mungkin kita harus tekankan, harus ada perubahan mindset itu. Apa kira-kira protokolnya lah istilahnya yang harus edukasi bagi masyarakat, disosialisasi cara menggunakan MRT yang baik. Yang pertama, yang paling kita ini adalah budaya antri sebenarnya di sini. Jadi antri yang harus dibudayakan pada setiap, mulai dari masuk stasiun, masuk kereta, keluar stasiun. Yang kedua adalah budaya menghargai semua, karena penumpang disabilitas diberikan tempat, priority seats juga diberikan tempat. Jadi kemudian pada pagi hari kita akan berlakukan gerbong khusus untuk wanita. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah budaya berjalan kaki. Yang ini yang memang kita juga sangat harapkan ada di kawasan. Makanya trotoar, interaksi antara stasiun itu dibuat senyaman mungkin untuk orang berjalan kaki. Nah, di sini kan ada penumpang yang duduk dan ada lebih banyak yang berdiri. Mungkin ya itu tadi ya tenggang rasa, misalnya kalau ada yang kelihatan lebih membutuhkan. Betul. Jangan langsung ini berebut misalnya untuk kalau duduk. ini kan untuk penumpang umum. Kalau yang seperti itu yang kuning itu memang yang prioritized. Jadi yang ya orang tua kalau butuh ini gitu. Tapi memang ini yang kita utamakan. Gitu. Tapi awal-awal berarti harus ada ada yang memberi tahu dan melihat. Betul. Jadi kita coba jangan buang sampah sembarangan, jangan makan minum. Jangan makan minum di dalam kereta gitu. Itu kita akan coba educate. Kita lewat sosial media dan juga berbagai kampanye, termasuk saat kita mengundang, karena hari-hari ini kita mengundang masyarakat untuk mencoba. Pada saat itu kita berikan sosialisasi bagaimana caranya menggunakan MRT nanti. Iya, jadi ini bukan hanya kita memiliki kereta yang baru, tapi harus budaya baru juga, budaya metropolitan. Ya. Sebenarnya
bagi masyarakat yang misalnya pernah berpergian ke Singapura atau ke Thailand itu sangat gampang untuk beradaptasi. Jadi seharusnya tidak ada masalah. Orang harusnya yang penting bisa. Sistemnya. Yang penting ini sistemnya ada. sudah ada. Nah, kita sendiri yang harus bisa menggunakan sistem dengan budaya yang baru tadi. Iya, ini baru fase pertama. Fase pertama. Ya. Dan kita harapkan masyarakat segera bisa menikmatinya. Tapi kan masih banyak fase-fase lain kan ini MRT itu merupakan sistem terintegrasi. Ya. Bukan saja MRT-nya, tapi ada yang Transjakartanya, ada LRT-nya dan lain. Ini bagaimana? Next. Jadi fase kedua itu sekarang sudah kita mulai prosesnya. Jadi mulai dari lanjut Bundaran HI sampai ke kota. Itu yang sekarang proses lelangnya, proses pembebasan lahan. Tahun ini kita mulai semuanya dengan harapan di tahun 2024 kita udah bisa beroperasi. Jadi 2024 kita akan punya sistem mulai dari Lebak Bulus sampai ke kota 25 km. 25 km ya. Jadi tambahan sekitar 9 km lagi. Kemudian tahun depan kita dan juga itu di bawah tanah. Di bawah tanah semua. Itu lebih challenging technically karena itu di bawah di bawah gitu. tanahnya ya tadi laut, ada intrusi air laut dan kemudian di bawah kali Ciliwung, sepanjang kali Ciliwung. Dan yang berikutnya tahun depan kita rencana mulai yang east west, timur barat 31 km dari Kalideres menuju ke ujung Menteng. Nah, itu yang juga harus. Itu berapa kilometer? 31 km, tapi segmen luasnya itu 87 km karena menghubungkan Cikarang dan Balaraja. Tapi kita akan mulai dengan segmen yang ada di Jakarta dulu. Itu tahap ketiga ya? Tahap ketiga. Itu barengan dengan tahap kedua atau setelah tahap kedua selesai? Barengan. Jadi 1 tahun setelah tahap kedua mulai, kita akan mulai tahap yang east-west. Jadi kalau dihitung-hitung nanti yang dilayani oleh MRT bisa total berapa kilometer 110 ya? 110 km kira-kira pada saat kira-kira di tahun 2025. 2025. Semua sudah harus jadi ya? Sudah jadi. Nah, tapi targetnya sebenarnya harus ada loop lain juga. Kita udah tiba nih di Bundaran HI. In 30 minutes. Interview kita belum selesai tapi. Udah tiba. Tapi kita nggak apa-apa, kita masih nikmati. Cuman bisa mungkin kita harus keluar dari ke stasiun untuk lihat situasi di stasiun. Mungkin kita keluar, kalau kan nanti kita keretanya akan balik lagi ke sana. Oke, yuk kita keluar sambil melihat-lihat ini stasiunnya seperti apa ya. Nah, dulu di sini ingat waktu Mbak Desi interview saya, itu di sini masih ada terowongan di bawah. Masih ada ini alat bornya itu. Nah, ini di titiknya di sini. Sekarang udah berubah menjadi stasiun yang seperti ini. Temanya adalah International Lifestyle. Jadi tema stasiun di sini karena International Community. Iya, ini sekarang dari Bundaran HI ke Lebak Bulus. Kita baru turun dari Kita baru turun dan ini persis 30 menit ya, dan kita sekarang berada di Bundaran HI. Kalau di atas ada apa? Ini di sini peron, platform di atas concourse-nya. Jadi retail segala macam, beli tiketnya itu di atas. Kalau sekarang apa ininya? Kalau dulu sebelum ada. Ini persis di bawah Tamrin, Jalan Tamrin. Jalan Jadi Tamrin. Persis kalau di depan kedutaan besar Jepang kita posisinya ini. Nah, dulu di sini ingat waktu Mbak Desi interview saya, itu di sini masih ada terowongan di bawah. Masih ada ini alat bornya itu. Nah, ini di titiknya di sini. Sekarang udah berubah menjadi stasiun yang seperti ini. Temanya adalah International Lifestyle. Jadi tema stasiun di sini karena International Community. Wow. Dan kalau saya lihat ini justru ada kelebihan misalnya dari, tapi kita biarkan kereta ini akan berangkat. Iya. Ini memang ada bunyi seperti ini. Itu, iya. Jadi ini merupakan kekhasan sendiri ya. Kekhasan kereta. Ini agak-agak jadul tapi kayak seperti ini yang di peron gitu. Jadi peluitnya mungkin nanti udah diganti dengan ini pada saat dia udah beroperasi secara normal, udah dipakai dengan suara otomatis nantinya. Iya, dan di sini juga di atas ada keberangkatan dan kedatangan. Jadi dia akan berangkat jam 9.53 itu akan. Nah, ini berangkat sekarang keretanya. On time. Ini yang paling 30 menit dia akan tiba lagi di Lebak Bulus. Nah, kalau biasanya di Jepang ini tuh nggak
nggak pernah salah ya. Nggak Jadi pernah kalau salah. katanya 953 ya 953. Di Ini sini akan juga harus dilakukan. seperti itu. Sistem yang kita create di sini namanya communication based train control, even lebih modern dari yang Jepang. Jadi di negara pembuatnya sendiri sistem ini baru mulai diperkenalkan. Wah, Nah, tapi teknologinya teknologi Jepang kan yang untuk ininya. teknologi Jepang. Tapi Jepang sendiri sekarang sedang berubah dari teknologi lama menuju ke teknologi CBTC, dan itu nggak mudah karena merubah mental masinis yang tadinya terbiasa jalan dengan manual menjadi otomatis, itu ternyata bukan sesuatu yang mudah. Jadi Nah, kita lebih cepat. canggih. Ya, Jadi mereka menerapkannya justru mereka di sini. sekarang menerapkannya itu di sini gitu. Dan pelan-pelan berubah di Jepang juga. Iya, tapi kereta apinya sendiri kan buatan Jepang. Buatan Jepang juga. Buatan Jepang didesain di Indonesia. Jadi kita desain, arsitekturnya kita desain, dan kemudian konsultasikan dengan Jepang, mereka buat di Jepang. Nah, saya lihat ini mungkin justru lebih dari stasiun yang kalau misalnya di Inggris ya, itu sangat terkenal ya, tapi ada semacam gap, jadi orang itu bisa jatuh, bisa. Betul, belum punya platform screen door. Jadi sekarang kita punya pintu tepi peron istilahnya, yang itu tadi untuk faktor safety, untuk energy efficiency, karena suhu di dalam ini akan selalu di maintain 25 derajat Celcius. Suhu di luar itu panas, sehingga ini dengan pintu ini dia akan memastikan bahwa energinya terkonserv dengan baik di dalam stasiun. Nah, ini menurut saya, apalagi kalau kita banyak sekali orang, ini kan kadang-kadang kan bisa jatuh safety jadi menjadi prioritas. Sangat ini. Ya, ini safety is our priority. Jadi memang udah didesain seperti itu. Ya, dan pintunya akan terbuka pas bersama-sama dengan pintu kereta. Jadi nggak ada Luar space. biasa. Ini canggih sekali Pak Willy, kita sangat bangga ya. Ini ada kereta api. akan masuk, kereta berikutnya. Akan masuk ya. Ini trial run ini akan berapa kali sebelum dia akan komersilkan? tadi sampai dengan akhir Maret. Jadi kita akan terus melakukan ini. Tiap hari berapa kali per hari? Tiap hari mulai dari pagi, kita mulai dari jam 9 pagi tadi, kemudian sampai jam 4 sore, itu proses testing commissioning. Kemudian jam 4 sore itu akan diambil alih oleh anak-anak kita. Langsung oleh mesinnya sampai kira-kira jam 2 malam. Itu prosesnya berjalan terus, dan itu 8 kereta itu kita simulasikan terus-menerus. Ya, jalan kosong, tapi memang untuk memastikan bahwa sistem itu berjalan dengan baik terus. Iya, ini kereta apinya juga. Nah, salah satu yang menurut saya itu sangat penting, ini kenapa kemacetan itu menjadi tidak bagus ya bagi sebuah ibu kota seperti Jakarta, bukan saja karena lambat kemana-mana, tapi dari segi ekonomi itu bisa mengurangi produktivitas. Seharusnya kan ini bisa nanti meningkatkan produktivitas masyarakat, memperbaiki ekonomi, menambah juga kesempatan untuk berdagang dan lain sebagainya, tapi lebih penting lagi menciptakan lapangan kerja. Berapa nanti kira-kira akan kita kalau di jalur ini saja bangkitan potensi ekonomi akibat penambahan bangunan itu akan 240 triliun. Dari 240 triliun itu ada dalam bentuk bangunan baru, ada dalam bentuk kesempatan kerja, akan ada 100.000 tambahan pekerja baru yang akan di-generate dari value ekonomi yang akan datang tadi. 100.000 pekerja di dalam ini. Cuma memang kawasannya akan tumbuh ke atas. Karena di setiap stasiun yang tadinya flat, sekarang harus tumbuh ke atas. Jadi daerah-daerah selatan ini secara otomatis, karena orang nggak perlu tinggal di kawasan Bundaran HI lagi, dia akan tinggal di selatan, 30 menit akan tiba di sini. Nah, kawasan-kawasan tumbuh ke atas itu yang akan nanti ditata oleh MRT, ada affordable housing di situ, masyarakat harus bisa tinggal di kawasan seperti itu. Kemudian yang kedua, public space yang lebih banyak. Dan yang ketiga tadi, transportasi publik yang semakin bagus. Jadi ini yang diharapkan dari sistem MRT yang ada di Jakarta. Dan ini harusnya bisa mengubah ya wajah Jakarta. Harusnya bisa merubah. Akan menjadi smart city ya, kota yang menyenangkan dan tidak terlalu banyak waktu kita habisi di jalan, dan juga mengurangi polusi. Betul. Itu penting sekali ya Pak Willy. Jadi tahun 2025 kita akan memiliki sesuatu yang integrated ya. Ini ya kita harapkan berjalan dengan mulus, tapi dananya untuk itu sudah ada. Untuk yang fase kedua kita sudah dapat ya, juga ada. Itu private public partnership atau belum, siapa yang biayai? Yang kedua itu Jepang juga. Jepang juga. Jadi loan ya. Loan 22 triliun rupiah.
yang East West ini yang nanti kita akan kembangkan dengan public private partnership. Nah, tapi Jepang juga sudah siap untuk menawarkan, cuman memang kita sedang melihat kemungkinan-kemungkinan untuk mempercepat prosesnya dengan pelibatan swasta di dalam proses pembangunan MRT ke depannya. Baik, Pak Willy, sekali lagi terima kasih. Ini sebenarnya momen bersejarah ya, kita semua sangat excited dan tentu juga pasti masyarakat khususnya yang tinggal di ibu kota sudah tidak sabar ingin mencoba. Tapi memang harus ada perubahan perilaku. Kita juga harus, ini semuanya serba modern, serba canggih. Kita juga harus menjadi masyarakat yang serba modern dan serba canggih, menjaga kebersihan. Betul. Ya, tenggang rasa karena ini banyak sekali nanti masyarakat orang yang akan menggunakan. Yang penting juga safety-nya itu betul-betul harus dijaga. Baik, sekali lagi Pak Willy, congratulations, kita tunggu 2025. Iya, demikian insight kali ini untuk ketiga kalinya ya kita mengikuti perjalanan pembangunan fase pertama dari MRT ini kereta ratangga yang jangan lupa harus ya kita gunakan dan kita gunakan dengan baik. Ya demikian insight kali ini bersama saya Desi Anwar langsung dari stasiun MRT di Bundaran HI. Sampai jumpa dan bye-bye.